Menikah itu ada cita-citanya gitu loh. Ya, ada cita-citanya. Ini kita berharap mulai sekarang gitu ya, karena krisis kepemimpinan kita yang sekarang ini, kita semuanya bercita-cita kalau punya anak laki-laki jadi presiden Indonesia gitu. Betul gak? Ya enggak, raketang apapun jabatannya, tahu-tahu kok jadi gitu loh. Ya, kan tidak menduga bahwa seorang Jokowi yang lulusan Fakultas Kehutanan bisa jadi presiden ya. Apalagi kalian yang pinter-pinter gitu kan. Nah, kita harus bercita-cita. Ini nyemoni. Kita harus bercita-cita menciptakan generasi ini. Ya. Jadi sekarang ini sudah terbuka dunia seperti begini. Kalau dulu zaman Orde Baru, kalau Anda tidak dari militer, tidak dari Golkar, jangan mimpi jadi menteri misalnya gitu. Itu zaman Orde Baru. Sekarang siapapun bisa mempunyai cita-cita. Ya, siapapun bisa jadi menteri, siapapun bisa menjadi tokoh di pemerintahan dan bisa menjadi ketua partai politik. Terlalu mudah bagi kita. Tidak ada lagi seleksi-seleksi itu. Nah, sekarang yang diperlukan adalah seleksi alam. Bagaimana kita menghasilkan manusia terbaik, berakhlak mulia, muslim, mukmin, muhsin. Ya, tingkatannya itu 3. Jangan hanya muslim aja. Seorang muslim itu biasanya tingkatannya adalah setelah syahadat dia mengerjakan rukun Islam selebihnya yang 4. Itu pun kadang-kadang tidak sempurna. Jadi seorang muslim tidak dijamin dia menjadi mukmin. Nah, ini makanya kaifatakunu tadi itu yuwalla alaikum. Kita ini kelas kita kayaknya masih muslim, belum mukmin. Makanya kita agak aneh mendengar ayat Al-Qur'an wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa. Ya. Jangan sedih dan jangan rendah hati. Kamu itu tinggi tapi kok rendah ya. Ya, kok kita di bawah ya. Ekonomi jatuh, ya, sekolah kita nggak berkualitas, universitas kita kalah dengan universitas yang di Singapura misalnya, di Indonesia universitas Islam juga tidak kualitas banget, kok nggak a'launa gitu ya. Ternyata terusannya yang kita lupa, in kuntum mu'minin, kalau kamu tingkatnya adalah tingkat mukmin. Oh, ternyata kita ini baru muslim belum mukmin. Nah, di sini itu baru tingkat kedua loh, ini kelas 2-nya ini. Ya. Nah, mukmin itu seperti apa kualitasnya? Seorang mukmin tidak mungkin korupsi. Ya. Kok sekarang ada pimpinan kita yang korupsi? Dia baru Islam. Ya, atau baru Islam kemarin sore, atau Islam pencitraan, bisa. Ya. Wah, senyumnya tambah lebar ya. Ya. Itu keislaman kita. Jadi masih baru sholat aja sudah bangga gitu ya. Dikira orang mengira bahwa sholatnya khusyuk gitu ya. Padahal di luar itu dia nggak sholat, bisa jadi. Belum puasanya loh ya. Ya, belum puasa. Apakah puasa kita ini berakhir dengan la'allakum tattaqun? Enggak. Pertanyaan bagi kita ini, khususnya untuk tokoh-tokoh kita ini. Ya, kalau kalian tidak sampai sekelas itu ya nggak apa-apa, karena bukan pemimpin kan. Ya, pemimpin kita nih yang problem. Makanya ketika saya ditanya oleh orang di Australia itu, saya ditanya, Ustadz, di Indonesia ini kok puasa itu luar biasa sambutannya. TV, kemudian di kampus-kampus, kemudian di jalan-jalan ya, selamat beribadah puasa, Ramadan Karim dan lain sebagainya. Seakan-akan Islam di Indonesia ini kualitasnya sangat tinggi sekali. Tapi masalahnya begini, Ustaz. Kok korupsi juga marak di Indonesia itu? Ya. Kemudian peristiwa bunuh diri, peristiwa suami membunuh istri-istri membunuh suami dan seterusnya, kasusnya kok banyak sekali, Ustaz. Tadi Ramadan itu kemana, Ustaz?
Saya jawab, saya lama ini, saya mesti kultum ini, saya bilang. Ya. Akhirnya simpelnya saya katakan begini, kualitas orang itu ada 3 Pak. Dia muslim, ya, tingkat pertama muslim, tingkat kedua mukmin, tingkat 3 adalah muhsin. Nah, kualitas muslim ini ya, kalau dia minus iman, dia itu tadi, dia akan ya sholatnya kadang-kadang bolong-bolong, kadang-kadang puasanya juga bolong-bolong, dan dia tidak mempunyai dampak apa-apa dari ibadahnya, sholat, puasa, zakat, hajinya itu. Maka dari itu, barang siapa, ini hadisnya, sholatnya tidak tanha anil fahsya wal munkar, maka sholatnya itu adalah sahun. Nah, dia lalai dengan sholatnya itu. Padahal sholat itu yang penting kan bukan di sholatnya itu. Ya, kita khusyuk dengan Allah, tapi yang dipentingkan di dalam sholat itu adalah dampaknya kan. Nah, sholatnya aja itu tidak serius, bagaimana dia mau berdampak?